Hey, it's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 Prodi Manajemen 1M akan mempresentasikan materi mengenai pembangunan kawasan lingkungan. Kawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara memonstrasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan: yang pertama, menjamin pemerataan dan keadilan. Yang kedua itu menghargai keanekaragaman hayati. Yang ketiga, memudahkan pendekatan integratif. Yang keempat, menggunakan pandangan jangka panjang. Faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas lingkungan: yang pertama, iklim. Iklim itu merupakan faktor yang mempengaruhi manusia dalam aktivitas dalam lingkungan. Yang kedua itu perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang ekstrim dapat menjadi pembatas utama aktivitas manusia. Yang ketiga, kesuburan tanah. Kesuburan tanah merupakan faktor yang juga berpengaruh utama bagi daerah agraris. Yang keempat itu erosi. Terjadinya erosi dapat mengurangi daya dukung lingkungan. Faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas lingkungan oleh faktor budaya. Yang pertama ada ilmu. Tingkat perkembangan ilmu yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup bagi manusia. Yang kedua ada pengetahuan. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat dapat meningkatkan nilai daya dukung lingkungan. Yang ketiga ada teknologi. Tingkat teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan dan menurunkan nilai daya dukung lingkungan. Kemudian yang terakhir ada perilaku manusia. Perilaku manusia yang beragam dapat meningkatkan dan menurunkan nilai daya dan dukung lingkungan. Upaya peningkatan kualitas lingkungan oleh pemerintah: yang pertama, mencanangkan program pembangunan berkelanjutan. Gagasan penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan yaitu ada dua. Yang pertama adalah gagasan kebutuhan, yang kedua dan gagasan keterbatasan. Gagasan kebutuhan merupakan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Kemudian yang kedua gagasan keterbatasan. Gagasan keterbatasan adalah keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan di masa sekarang dan di masa depan. Yang kedua mengeluarkan undang-undang tentang lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1944 tentang konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang konvensi PBB mengenai perubahan iklim. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi Stockholm tentang bahan pencemaran organik yang persistan. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, membentuk Badan Pengendalian Lingkungan. Tugas pokok dari Badan Pengendalian Lingkungan adalah yang pertama, menanggulangi kasus pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran tanah, maupun pencemaran air. Yang kedua, mengawasi bahan berbahaya dan beracun. Yang ketiga, melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Upaya peningkatan kualitas lingkungan oleh masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, menjalankan program penanaman satu pohon. Dengan adanya penanaman terhadap air hujan atau ombak, maka kemungkinan terjadi bencana banjir, longsor, dan rob bisa berkurang. Wilayah padat penduduk bisa disiasati dengan melakukan penanaman pohon-pohon, buah, atau tanaman hias di sekitar rumah. Selain membangun tanah untuk melestarikan
degradasi dan biasanya untuk di sepanjang aliran sungai. Saat hujan datang, aliran terhalang sampah sehingga air membelok keluar dari aliran sungai yang seharusnya. Selain menjadi penyebab banjir, dampak sampah plastik bagi kesehatan dan berisiko. Yang ketiga, mengurangi pencemaran udara dengan cara menanam pohon atau tanaman hias di sepanjang jalan raya untuk mengurangi polusi asap kendaraan. Yang kedua, membangun taman kota di beberapa tempat di kota besar. Yang ketiga, mengolah kembali limbah pabrik agar setelah dilepas ke udara tidak mengandung zat yang dapat merusak lingkungan. Yang keempat, tidak melakukan perburuan liar dan kerusakan alam. Untuk itu perlu disadari bahwa dengan merusak alam dengan melakukan pengembangan ilegal, perburuan liar, juga kerusakan hutan akan merusak rantai makanan dan pada akhirnya akan berimbas kepada kehidupan manusia. Yang kelima, melakukan sosialisasi lingkungan hidup. Program-program pemerintah harus selalu disosialisasikan pada masyarakat lewat dukungan atau didukung kegiatan lain agar masyarakat punya kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Cara meningkatkan sumber daya manusia yang pertama melalui training atau pelatihan. Training atau pelatihan merupakan langkah yang umumnya ditempuh oleh perusahaan untuk meningkatkan bagi masyarakat. Melalui training inilah masyarakat dapat mengenali potensi dan meningkatkan kualitas hidup mereka masing-masing yang mungkin saja akan berguna bagi pembangunan dan lingkungan hidup mereka masing-masing. Yang kedua, pendidikan. Di negara kita ini sumber daya pendidikannya masih terbilang terbatas dikarenakan masih banyak pelosok-pelosok yang sumber daya dan fasilitas pendidikannya masih sangat kurang jika dibandingkan dengan pada kota-kota besar. Hal ini juga yang sebenarnya menjadi faktor di mana sumber daya manusia di negara kita ini lambat meningkat. Yang ketiga, melalui pembinaan. Langkah yang dapat diterapkan yaitu dengan membina dan mengatur masyarakat melalui program penilaian maupun perencanaan. Pembinaan masyarakat ini dapat dilakukan di kampung atau di desa tempat masyarakat itu sendiri yang bertujuan untuk mensosialisasikan aturan dan stop dalam melakukan pembangunan desa mereka. Hal ini juga dilakukan untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Yang keempat, kesempatan. Tidak ada salahnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan ide atau gagasan ketika melakukan pembangunan fasilitas desa atau kelurahan di lingkungan. Dengan memberikan kesempatan kepada mereka, tentu masyarakat akan aktif dan adil dalam melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan mereka tersebut. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.